Deep Talk seputar Gen Z kali ini akan membahas ketakutan Gen Z dan konsistensi. Lah, maksudnya gimana? Kok Gen Z takut dengan konsistensi? Nah, ternyata ada hal yang menarik teman-teman yang saya baca dari Quora. Tentunya saya masih sering berada di Quora dan masih sering menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Gen Z karena saya tahu persis pertanyaan ini memang muncul hanya dari Gen Z. Nah, pertanyaan seperti apa sih di Quora yang sering muncul yang saya jawab untuk para Gen Z gitu kan? Dan pertanyaan ini jarang sekali ditemukan oleh mereka yang sudah berumur seperti saya, para milenial dan para generasi X ya. Karena generasi milenial seperti saya dan generasi X, pertanyaan ini itu sebenarnya jawabannya cuma satu. Apa itu? Ya dikerjakan saja dulu. Nah, Gen Z ternyata tidak bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena Gen Z selalu memikirkan apa kata orang. Kemudian yang kedua, nanti kalau sudah saya kerjakan bertahun-tahun dan tidak ada hasilnya, terus bagaimana? Nah, itulah ketakutan Gen Z terhadap konsistensi. Mari kita bahas. Jadi gini teman-teman, saya mau cerita sedikit. Ternyata setelah saya cukup lama di Quora dan lagi malas baca dan lagi malas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Quora, saya akhirnya menemukan satu pertanyaan yang unik, yaitu dia bertanya bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan cerita ke paragraf berikutnya. Ini yang agak membingungkan. Kalau memang dia sudah menuliskan misalnya sebanyak 100 paragraf, ya kan dia ingin membuat novel misalnya, itu nggak masalah. Artinya ada yang namanya sindrom kertas putih atau dia tiba-tiba mengalami macet ide dan itu nggak masalah. Tetapi pertanyaannya itu adalah dia itu baru mengerjakan satu paragraf aja kemudian mentok. Saya itu bingung gitu loh, karena satu paragraf itu terdiri setidaknya satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas, minimal kan dua kalimat penjelas. Jadi misalnya kita punya kalimat seperti ini: Adi membantu ibu, titik. Adi setelah membantu ibu, kemudian membantu ayah, titik. Setelah membantu ayah, dia membantu kakak, titik. Nah, itu kan jadi tiga kalimat. Ya kan, itu jadi satu paragraf. Nah, kemudian Gen Z ini bingung melanjutkan paragraf berikutnya. Nah, itu kan aneh ya. Jadi, akhirnya saya sadar bukan dia bingung, bukan dia pengen cari teknik gimana caranya menulis, bukan. Tetapi dia terlalu sibuk memikirkan apa kata orang terhadap apa yang dia buat, apa yang pengen dia konsistenkan di situ. Itu loh yang menjadi masalah bagi kebanyakan Gen Z adalah buru-buru sekali ingin menyelesaikan sesuatu dan buru-buru sekali ingin istilahnya mendapatkan hal yang besar dengan upaya yang kecil. Padahal nggak ada dan nggak mungkin. Ibaratnya nih, kalau kita mau mendapatkan uang 1 miliar di dalam hidup kita sendiri, maka Tuhan itu pasti ngasih dengan syarat kita itu punya kapasitas untuk memegang uang 1 miliar itu atau tidak, gitu loh. Dan kita semua pasti tahu mereka yang memiliki uang 1 miliar atau tabungan 1 miliar, siapapun itu, tipenya itu ada dua. Tipe yang pertama adalah dia memang seorang CEO yang mana tanggung jawabnya memang luar biasa besar. Kemudian kedua adalah orang biasa yang dia sudah menabung puluhan tahun, entah itu dia sebagai pedagang, entah itu dia sebagai karyawan gitu loh. Pilihannya cuma dua itu. Nggak ada yang lain, nggak ada istilahnya dia seorang karyawan biasa tiba-tiba kejatuhan durian runtuh, durian nomplok atau rezeki nomplok sebesar uang 1 miliar, itu nggak ada kayak gitu ceritanya. Tetapi Gen Z masih percaya bahwa itu ada dan itu pasti bisa. Itu yang menjadi salah satu masalah, entah ilmunya dapat dari mana. Tentu kalau saya menilainya hal ini akibat banyaknya influencer-influencer yang memamerkan kekayaannya di sosial media. Sehingga mereka, para Gen Z ini menjadi, oh pokoknya aku harus kaya secepat mungkin, aku harus bisa sukses di umur 25 tahun, aku harus bisa punya mobil, punya rumah mewah di umur sebelum 30 tahun. Itu semua yang dibahas gitu loh. Padahal di dunia ini tidak seperti itu cara bekerjanya. Maka dari itu Gen Z banyak sekali ketakutan untuk melakukan konsistensi. Apalagi nanti persisten, berbeda lagi. Mereka jauh lebih gak mau gitu loh. Ngapain saya harus kerja setahun di perusahaan ini, ya kan? Nah itu yang akhirnya mereka menjadi banyak sekali kutu loncat juga.
Karena saya sebagai generasi milenial cukup menyayangkan banyak dari mereka yang bekerja misalnya kurang dari 1 tahun pengalaman kerja sudah pindah ke sana kemari gitu loh. Ya cukup menyayangkan. Sedangkan banyak sebenarnya Gen Z ini yang juga terbagi kelompoknya, yang mana ada kelompok yang sudah paham bahwa hidup itu memang harus konsisten, harus berani, dan tidak perlu mendengarkan apa kata orang. Misalnya kembali ke dalam contoh seorang Gen Z yang bingung membuat paragraf cerita gitu loh. Bagi Gen Z yang lain sudah nggak usah bingung, buat aja ceritanya sampai selesai, nggak peduli jumlah paragraf, kan seperti itu ya kan. Pasti dinilai jelek, pasti orang nggak suka, pasti akan dicaci maki, itu pasti. Saya pun sampai sekarang sebagai penulis hal itu masih ada dan pasti ada gitu loh. Tetapi kan cerita kita, karya kita memang harus sudah selesai. Jadi tidak perlu dibingungkan apa kata orang, tidak perlu dibingungkan, oh nanti kalau saya melakukan ini bertahun-tahun tidak ada hasilnya, itu bagaimana, itu nggak usah bingung ke sana. Toh kita belum melakukannya bertahun-tahun, ya nggak akan bisa dinilai kan, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sekilas atau sedikit dari saya tentang Gen Z dan ketakutan mereka terhadap konsistensi. Yaitu kalau kita rekap, Gen Z ini terlalu sering untuk takut memulai, takut konsisten karena mereka takut kalau menjalaninya bertahun-tahun dan tidak jadi apa-apa. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah Gen Z ini takut untuk mendapat penilaian buruk dari orang lain. Padahal orang lain menilai buruk kita itu sudah pasti karena itu hak mereka. Kita tidak bisa mengatur pikiran mereka. Tetapi yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri, apakah kita mau konsisten untuk mencapai hasil yang baik, untuk bisa mengerti apakah diri kita ini bisa atau tidak, atau malah kita membiarkan diri kita ini berlarut-larut bertahun-tahun tidak mencoba dan tidak meraih apapun, tidak meraih gagal, tidak meraih sukses. Itu jelas lebih buruk gitu loh. Jadi ya silahkan dicoba, dan kita akan ketemu di video podcast seputar Gen Z yang lainnya.